Roll. Shalom semuanya, sahabat VOS dimanapun kita berada. Senang hari ini bertemu lagi. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ada kesempatan kami belajar firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk siap belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Perkenalkan, nama saya Anggi Maringan Hasyolan Tambunan, pendeta dari Indonesia, dan senang menyapa semua para pelaut yang hadir ibadah hari ini. Hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa tentang hati yang siap untuk mengasihi atau melayani. Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-20. Firman Tuhan berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih." Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Teman-teman, tema ini mengajar kita tentang siap untuk mencintai. Mencintai gampang dikatakan, mengasihi gampang dikatakan. Apalagi kalau teman-teman baca buku, rekan-rekan, nonton film, gampang ngomong kasih. Tapi menerapkannya itu yang perlu usaha, perlu effort untuk melakukannya. Apalagi teman-teman yang di kapal, melihat mungkin orang menderita, stres dengan di kapal. Itu adalah momen seharusnya untuk kita mengasihi. Dan satu kata yang penting untuk teman-teman perhatikan di sini adalah kata siap. Hati yang siap, hati yang ready. Dalam bahasa Latin, arti kata siap adalah semper paratus, yang artinya selalu siap, always ready. Bahkan lebih dalam lagi, siap artinya kita berdiri, mendekat, datang, muncul, siap sedia, menyergap, hadir, dan dekat. Dengan kata lain, ketika ngomongin siap, ada satu tindakan yang harus dilakukan aktif. Itu sebabnya love atau kasih itu bicara mengenai tindakan. Love is verb, atau adalah pekerjaan atau kata kerja yang harus dilakukan. Tapi kenapa orang bisa nggak siap untuk mengasihi yang lain? Karena saya pelajari ada ketakutan terhadap respons. Kita enak ketika direspon bagus dengan mengatakan thank you very much, thank you brother, thank you sister, terima kasih buat pertolonganmu. Kita senang apabila dia menerima, apabila apa yang kita berikan membuat hubungan kita semakin dekat, hubungan semakin baik. Orang yang menerima bantuan kita, pertolongan kita, dia bersyukur. Tapi apakah kita siap ketika responsnya negatif? Orang mencurigai kita. Kita berbuat baik, berjuang sedemikian rupa tapi dicurigain. Ini pasti cuman cari muka. Kalau orang Indonesia ada istilahnya carmuk, cari muka. Atau modus, modal dusta. Emang orang Indonesia suka yang namanya singkatan-singkatan kayak gitu, teman-teman. Tetapi apapun responsnya, hati kita itu dan tindakan kita harus ready untuk mencintai dan mengasihi siapapun yang kita jumpai. Terlebih ketika teman-teman berlayar, yes, kita berjuang melewati samudra, melewati gelombang yang mengerikan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi yang lain. Saya sangat diberkati dari satu quotes yang menyentuh saya yang mengatakan demikian. You never know what someone is going through. Be good, be kind always. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang. Itu sebabnya teruslah untuk berbuat baik. Ada 5 hal yang perlu kita pikirkan untuk bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Saya mengusulkan ada 5 re. Re itu menjadi satu kata yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena re itu bicara bagaimana kita menarik kembali. Catat baik-baik, kita menarik kembali agar cara berpikir kita, cara hidup kita diperbaiki, disusun ulang. Makanya kalau kita dalam bergereja suka ada namanya retreat. Orang Indonesia suka salah sebut. No. Bahasa Inggrisnya adalah retreat.
Jadi treatnya selama ini yang sudah terlalu capek, stres karena kehidupan sebagai seorang pelaut, ditarik supaya apa? Diluruskan lagi, supaya nggak pusing lagi. Itu artinya retreat. Maka ini menjadi penting sekali. Sama ngomongin kasih. Rekan-rekan, saya pendeta yang jujur tidak terlalu suka khotbah tentang kasih mula-mula. Atau bahasa Inggris adalah first love. Tapi saya lebih suka untuk berbicara tentang fresh love. Dari kata fresh, maka muncul kata refresh. Maka hidup kita juga harus demikian. Kalau khotbahnya ngomongin kasih mula-mula atau first love, artinya jemaat sedang kehilangan kasih mula-mula seperti kitab Wahyu katakan, dan Tuhan mengharapkan come back, balik. Tapi kalau fresh love, artinya setiap hari kasihnya bertambah, semakin baik, semakin bertumbuh. Maka ada lagu yang mengatakan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. So every single day, kasih kita, hati kita harus refresh. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah rethink. Pikirkan kembali hidup kita dari perspektif yang jauh lebih segar, perspektif yang baru. Pikirkan kembali why, kenapa Tuhan panggil aku menjadi seorang pelaut? Kenapa Tuhan panggil aku menjadi seorang karyawan di satu company? Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan untuk hidupku. Pikirkan kembali itu. Jangan hidup ini jalan terus. Yang penting dapat uang setiap bulan. No. Itu bukan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita butuh uang. Yes, kita butuh uang. Tapi uang bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Mari pakai uang kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Rethink, pikirkan kembali. Rekan-rekan semuanya. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kita mau jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja? Yang hidupnya go with the flow? Tidak ada perubahan? Atau kita mengatakan, Tuhan, usiaku sudah 30 tahun, sudah 40 tahun Tuhan. Aku mau lebih banyak berkarya untuk misimu. Aku lebih mau banyak berkarya untuk mengasihi orang lain. Dimanapun aku berada. Apalagi aku sebagai seorang pelaut. Tuhan bawa aku ke negara-negara, ke tempat-tempat yang mungkin banyak orang gak pernah ke sana. Dan aku ada di sana. Aku yakin ada tujuan Tuhan menyuruh aku di sana. Yang kedua, research. Selidiki. Teliti. Apa yang perlu diteliti? Teliti hati kita. Apakah hati kita betul-betul murni mencintai Tuhan dan mengasihi sesama? Apakah hati kita betul-betul murni untuk melakukan sesuatu perbuatan baik karena kita mencintai Allah? Atau ada udang di balik kue tiaw kalau kata orang Indonesia? Mari cek hati kita di sana. Research. Daud maka dikatakan adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, the man after God's own heart. Kenapa? Karena dia selalu mengecek hatinya. Dia mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, itu Daud. Mari cek hati kita. Karena gini, di depan kita bisa oke, di belakang kita nggak tahu. Di depan kita bisa everything is good, tapi di dalamnya kita nggak tahu. Mungkin kita broken, kita terluka. Tapi kita nutupin itu. Maka membuka hati untuk diselidiki oleh Allah adalah cara terbaik supaya hati kita tetap tulus dan tindakan kasih kita tidak bertujuan untuk nama besar, nama baik, kehebatan kita, tapi betul karena untuk mengasihi orang lain. Saya sangat tertampar dengan satu kisah beberapa tahun lalu. Ada satu apartemen yang cukup besar di Taiwan. Lalu waktu itu Taiwan diguncang oleh gempa bumi yang nggak terlalu besar skala Richternya, tapi menghancurkan banyak tempat, termasuk apartemen itu. Ketika apartemen itu hancur 27 lantai dan menewaskan hampir 28 orang. Tahukah teman-teman semuanya, ketika dicek ternyata apartemen yang bagus itu dalamnya berasal dari kaleng-kaleng. Anda bisa bayangkan itu? Di luarnya bagus, di dalamnya kaleng. Makanya Paulus dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Yang ketiga, yang ketiga. Yang pertama adalah rethink, yang kedua resort, yang ketiga adalah reaction. Reaction bukan reaksi marah-marah, reaction artinya lakukan lagi, action. Tindakan yang pernah rekan-rekan lakukan. Tentu dengan semangat dan cara pandang yang baru. Reaction. Lakukan yang sudah teman-teman lakukan. Kalau dulu teman-teman sungguh-sungguh, let's go lakukan lagi. Jangan merosot. Lakukan lagi. Apa yang pernah teman-teman lakukan lagi. Khususnya 3 hal dalam konteks kasih apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan untuk menerima siapapun. Keadaan apapun, latar belakang apapun, rusak apapun orang, terimalah dia. Sebab di dunia akhir-akhir ini sangat dibutuhkan orang yang membuka tangan untuk menerima, memeluk, merangkul, embrace, merengkuh orang tersebut. Yang kedua, menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa sih sulit untuk memuji orang? Pujilah orang atas keberhasilannya. Percayalah, orang dipuji nggak akhirnya bunuh diri kok. Seakan-akan kalau muji orang itu bisa terbang dia. No, puji dia. Dan yang ketiga adalah mengajar. Bukti kita mengasihi, kita mengajar. Itu sebabnya di kapal-kapal, buatlah komsel, ibadah, ajarkan firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita siap mengasihi. Yang keempat adalah reliance, kepercayaan. Kita tentunya harus dapat makan langsung dari Tuhan. Kita harus dapat asupan kasih dari Tuhan. Tangki kita harus penuh. Dan syukurnya ini dia. Allah selalu memberikan kasih-Nya full. Rahmat-Nya full, bahkan melampaui. Saya sangat diberkati dengan John Barclay. Dia mengatakan bahwa rahmat Allah itu menghujani, menumpai, dan memberikan kepada sesuatu yang gak pantas menerima. Ada satu istilah yang dipakai oleh John Barclay, yaitu superabundance. Superabundance bicara mengenai pemberian hadiah yang melimpah, boros. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Boros, gak layak, tapi diberikan. Ada satu kisah seorang bapak di China. Dia sangat mengasihi anaknya, wanita atau perempuan. Dan dia selalu memoto di satu tempat. Dan dia memberikan judul, My Heart Never Changes. Hatiku gak akan pernah berubah untuk mengasihi engkau. Berikut ini foto-fotonya dari tahun 1980. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Sisanya kemana Bang Anggi? Saya nggak cari lagi. Seorang bapak di dunia aja begitu mencintai anaknya dari kecil sampai anaknya punya anak lagi. Di tempat yang sama, dia selalu foto setiap tahun. Sebagai bukti kecil bahwa my heart, my love is never changed. Apalagi Bapak kita di surga. Kasih ini yang menguatkan kita untuk siap mengasihi orang lain. Kasih ini yang membuat kita siap untuk memeluk teman-teman yang sedang lemah ketika ada di kapal. Memeluk orang lain yang lemah. And the last, yang terakhir. Ketika kita sudah rating, resort, reaction, reliance, yang terakhir. Relationship. Maka kita membangun hubungan dengan satu hal yang mengasyikkan. Lebih seru dan kita membangun hubungan itu. Please jangan suka menyendiri. Kita butuh komunitas.
We are need community. Kita butuh komunitas. Jangankan orang-orang hebat. Yesus saja, maksudnya jangankan orang-orang lemah. Yesus saja sangat membutuhkan yang namanya hubungan. Kalau kita ingat ketika dia mau ke Taman Getsemani, dia ajak muridnya untuk nemenin dia. Di dalam Matius 26 ayat 38, Matius 26 ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia nggak jaga image. Dia bisa ngomong sama Bapa di sorga, Bapa, aku sangat sedih. Tapi dia tetap ngomong dengan manusia yang berwujud. That's why kita butuh komunitas. Untuk kita siap melayani, kita juga harus ada wadah, ruang untuk kita mencurahkan kasih kita. Bahkan maafkan saya, terkadang wadah atau orang yang menjadi tempat untuk kita mencurahkan kasih nggak selamanya orang-orang baik. Justru orang menyakiti, orang yang melukai. Justru itulah wadah untuk kita mencurahkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bagikan kepada Dia. Dimanapun kita berada. Bahkan dia nggak malu-malu untuk mengatakan kangen. Itu sebabnya teman-teman, nggak usah malu bilang kangen. Kalau kangen bilang kangen. Kalau di kapal kangen sama kawan-kawan, bilang kangen. Jangan suka berpura-pura. Makanya ada lagu Indonesia mengatakan, kalau cinta ya bilang cinta, kalau kangen ya bilang kangen. Jangan berpura-pura, nanti jadi bohong. Ya itulah kira-kira lirik lagunya teman-teman. Di dalam Lukas 22 ayat 15 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebab aku mau menderita. Kalau teman-teman baca di sini, Yesus nggak malu-malu mengatakan bahwa dia sedih. Yesus juga nggak malu-malu mengatakan dia kangen. Itulah komunitas. Reliance, tetapi akhirnya membawa relationship. Hubungan. Doa saya, dimanapun teman-teman berada, jangan lepaskan hubungan, khususnya hubungan rohani, yang dimana teman-teman dapat berjumpa dengan Tuhan. Dimana para hamba-hamba Tuhan sudah melayani di kampus-kampus ketika kalian menjadi kadet. Jangan lepaskan hubungan dengan pendeta, hamba Tuhan, rohaniawan yang bekerja keras untuk menguatkan Anda dimanapun Anda berada. Bangun hubungan yang ada. Kalau ada hubungan yang retak, milikilah keberanian daripada Tuhan untuk memperbaiki hubungan itu. Kalau hubungan dengan keluarga tidak baik, doa saya, ini waktunya untuk kita siap mengasihi. Sekali lagi, bagaimana hati kita siap untuk mengasihi dan melayani? Maka 5R yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Rhythm, resort, reaction, reliance, relationship. Hidup kita akan siap melayani. Dan di sana Tuhan bekerja untuk melakukan hal yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagian firman-Mu, hati kami terbuka, sehingga dimanapun kami berada, khususnya ketika kami berlayar ke laut-laut lepas, dimanapun Tuhan bawa kami terus siap untuk mengasihi, melayani, berkorban, karena Yesus lebih dahulu berkorban untuk kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you semuanya, Tuhan Yesus memberkati VOS.